Hello everyone, in this video I will share to you a materials in English that is recontext. Halo semuanya, di video kali ini saya akan bagikan sebuah materi bahasa Inggris yaitu recontext. Okay. Let's start by reading a short text entitled Trip to Hometown. Nah, kita mulai di sini dengan membaca sebuah teks berjudul Trip to Hometown. Trip to Hometown. Last holiday, my family and I went to our hometown in Malang. We decided to take a train because it's more comfortable. We left our house in Jakarta at about 5 o'clock in the morning. We took a taxi to the train station. We arrived at the station at 6 in the morning. Our train departed at 6:15 in the morning. Then all of us rushed to get on the train. After finding our seats, we sat comfortably. It took about 5 to 7 hours to get to our hometown. Finally, we reached Malang at 11:45 in the afternoon. Although it was a long trip, we really enjoyed it. Nah, tadi itu teks yang berjudul Trip to Hometown atau perjalanan menuju kampung halaman. Oke. And the text is recount text. Nah, dan teks tadi Trip to Hometown ini merupakan teks recount. Do you ever heard about recount text before? Nah, pernahkah kalian mendengar tentang teks recount sebelumnya? Nah, coba kita lihat dulu dari judulnya, Trip to Hometown, perjalanan ke kampung halaman. Berarti ini menceritakan kejadian yang sudah dialami atau sudah berlangsung. Dan bisa kita lihat dari kalimat awal disebutkan di sana last holiday. Nah, liburan yang lalu. Jadi si penulis dan keluarganya ini pergi ke kampung halamannya yang berada di Malang. Jadi si penulis menceritakan bagaimana perjalanannya menuju kampung halamannya di Malang yang dilalui atau yang dialami pada liburan yang lalu. Sampai pada akhirnya si penulis ini sampai di kampung halamannya di Malang pada siang hari. Jadi dia siap-siap untuk berangkat pada pagi harinya dan sampai di kampung halamannya di Malang siang hari. Dan berangkatnya dengan train atau kereta. Okay. Nah, di sini juga diceritakan di akhir bagaimana perasaan si penulis terkait dengan pengalamannya pulang ke kampung halamannya. Although it was a long trip, we really enjoyed. Walaupun perjalanannya sangat panjang, jadi 5-7 jam, tapi penulis dan keluarganya ini sangat menikmati proses atau perjalanannya kembali ke kampung halamannya di Malang dari Jakarta. Okay. So now let's explore what recount text is. Nah, sekarang kita explore apa recount text itu. Nah, sesuai yang tadi sudah kita bahas sedikit. So, basically, trip to our hometown atau teks yang berjudul perjalanan ke kampung halaman tadi menceritakan tentang pengalaman yang sudah dialami si penulis pada liburan sebelumnya. So, we know that recount text is a text about someone personal experience in the past. Nah, jadi recount text ini biasanya adalah sebuah teks yang bercerita tentang pengalaman personal atau pribadi dari seseorang di masa lalu. Bisa pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain yang kita tahu bagaimana alur kejadiannya. Next, to inform about past event, activity, or experience. Jadi, apa tujuan dari recount text? Adalah untuk memberikan informasi ya, atau memberitahu tentang suatu kejadian yang terjadi di masa lalu atau suatu kegiatan, activity, ataupun suatu pengalaman. Intinya adalah sesuatu kejadian di masa lalu, sudah lewat, sudah berlangsung. Okay. And recount text consists of 3 parts, or the generic structures consists of orientation, events, and reorientation. Nah, jadi struktur umum dari recount text ini terdiri dari orientation, bagian pembukanya, kemudian ada event, bagian isinya, dan reorientation, bagian penutupnya. And commonly, recount text uses simple past tense. Nah, seperti yang anak-anak tadi bisa lihat, mungkin belum familiar dengan beberapa kata kerjanya, karena kata kerja dalam recount text itu menggunakan bentuk lampau atau verb to, di mana kalimatnya ditulis dalam bentuk simple past tense atau pola kalimat yang mengungkapkan kejadian lampau. Nah, orientation. Nah, kita
now we talk about the generic structure. Kita bahas tentang generic structure atau struktur umum dari konteks. The first one, orientation. So, orientation is the opening part of recontext, contain who were involved in the story, what happened, when, and where. Nah, jadi bagian orientation atau pembuka di sini pada recontext menceritakan tentang siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut atau pengalaman tersebut. Apa yang dialami, kapan dan di mana. Jadi kita bisa tahu di sini. Okay, who, I and family. Family I ini siapa? The writer, si penulis dengan keluarganya. Kemudian what happened? Ya, apa yang terjadi? They went to their hometown in Malang. Mereka pergi ke kampung halamannya di Malang. When? Nah, kapan? Last holiday. Where? Ya, dari Jakarta ke Malang. Nah, seperti itu. Next. Nah, isinya sekarang. Okay. So we call it event. Nah, jadi bagian event di recontext ini adalah content of the story that tells what happened in what sequence in a chronological order. Nah, jadi bagian isi dalam recontext ini adalah bagian yang menceritakan apa yang terjadi dari pengalaman tersebut secara berurutan. Jadi kejadian pertama apa, kedua sampai kejadian yang terakhir. Jadi di sini bisa kita lihat apa saja eventnya. We decided to take a train because it's more comfortable. Nah, jadi pertama mereka memutuskan untuk naik kereta untuk kembali ke kampung halamannya di Malang. Kemudian, we left our house in Jakarta at about 5 o'clock in the morning. Mereka meninggalkan rumah mereka di Jakarta pada jam 5 pagi. We took a taxi to the train station. Mereka naik taksi untuk berangkat ke stasiun kereta. And arrive at the station at 6 in the morning. Dan sampai di stasiun jam 6 pagi. Kemudian di sini dijelaskan juga, our train departed at 6:15 in the morning. Then all of us rushed to get on the train. Jadi kereta mereka berangkat itu jam 6.15 pagi. Dan mereka segera mencari kursi duduknya di dalam kereta. Nah, ketika mereka sudah menemukan kursinya masing-masing, okay, they sat comfortably. Mereka duduk dengan nyaman. Event berikutnya adalah it took about 5 to 7 hours to get to our hometown. Finally, we reached Malang at 11:45 in the afternoon. Nah, jadi perjalanan mereka itu sekitar 5 sampai 7 jam dari Jakarta sampai ke Malang. Dan akhirnya event terakhir atau kejadian terakhir adalah mereka akhirnya sampai di Malang pada jam 11.45 pagi. Berangkat jam 6.15 pagi sampai di Malang jam 11.45 siang. Gitu ya. Jadi itu bagian isinya. Jadi event in recontext tell about the stories or what happened in chronological order or in sequence. Jadi menceritakan apa yang terjadi ini secara berurutan. Apa yang terjadi pertama, kemudian berikutnya sampai yang terakhir. Okay, the last one, reorientation or the conclusion of the story or the experience that writers told. It can be personal comment about the things she or he experienced. Nah, reorientation ini adalah bagian penutup yang bisa ditulis dalam bentuk komentar pribadi dari si penulis terhadap hal yang dia alami. Kalau dia menceritakan tentang pengalaman orang lain, maka apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami pengalaman tersebut terhadap kejadian yang mereka alami. Okay, and next, reorientation is optional, can be included or not. Nah, jadi reorientation ini bersifat opsional, pilihan, tidak harus ada. Boleh ditulis dalam recontext, boleh juga tidak. Nah, reorientation dalam teks tadi, trip to our hometown adalah, although it was a long trip, we really enjoyed. Jadi, si penulis menyatakan, personal comment atau komentar pribadinya adalah, walaupun perjalanannya panjang, berjam-jam, tapi dia dan keluarganya menikmati perjalanan menuju ke kampung halamannya di Malang. Seperti itu. Okay. So, it will be look like this. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Okay. The first sentence is orientation. Kalimat pertama ini merupakan orientation, bagian perkenalannya. Siapa yang terlibat,
apa yang terjadi, kapan, dan di mana. Second, okay, the second sentence or the second paragraph, jadi ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Okay, they are event. Okay, so the second paragraph, all the sentences in second paragraph are the events. Nah, jadi semua kalimat di paragraf kedua di sini dari we decided sampai finally we reach Malang merupakan event, urutan kejadiannya. Apa yang terjadi pertama sampai dengan yang terakhir dari proses siap-siap untuk berangkat ke kampung halaman sampai akhirnya sampai di kampung halamannya. Oke. Diceritakan secara sequence, secara berurutan. The last one, reorientation, bagian penutupnya. Jadi, what is the writer personal comment about the experience? Apa pendapat si penulis secara personal terhadap pengalaman yang dialami? Jadi sini disebutkan si penulis dan keluarganya enjoy the trip. Mereka menikmati perjalanan ke kampung halamannya. Okay. Next, about the simple past tense. Nah, tentang simple past tense kita lihat mana kata kerja yang bentuknya dalam bentuk simple past tense. Okay. Here they are. Inilah. Pertama ada kata went. Went merupakan bentuk lampau dari go. Kemudian ada decided, bentuk lampau dari decide. Left, bentuk lampau dari leave, meninggalkan. Kemudian ada took, bentuk lampau dari take, mengambil. Arrive, bentuk lampau dari arrive, sampai. Departed, bentuk lampau dari depart, jadi meninggalkan atau pergi. Kemudian ada rush, bentuk lampau dari rush tanpa ed di sana, artinya bergegas. Kemudian ada sat, bentuk lampau dari sit, duduk. Kemudian took lagi keluar. Kemudian reach, bentuk lampaunya dari reach, sampai, sama dengan arrive sebenarnya reach. Kemudian ada was, itu adalah bentuk lampau dari is. Kemudian ada yang terakhir enjoyed, bentuk lampau dari enjoy, menikmati. Okay. Nah, jadi dalam recount text yang digunakan adalah kata kerja dalam bentuk lampau atau verb to, karena pola kalimatnya menggunakan pola kalimat simple past tense atau bentuk kalimat lampau, menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan di waktu yang sebelumnya. Okay, next. Okay, let's we find the information about topic of the text, the character, time and place setting, series of event, and how the character's opinion about the experience. Nah, sekarang coba kita cari tahu informasi terkait tadi teks trip to hometown, mulai dari topik teksnya, karakter, time and place setting, jadi waktu dan tempat kejadian, series of event, urutan kejadiannya, dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat dari karakter dalam pengalaman tersebut atau cerita tersebut terhadap apa yang mereka alami. Okay. Topic of the text. Okay. Topic of the text is trip to hometown in Malang. Jadi topik ini bisa kita ketahui dari judul teks tersebut, trip to hometown. Oh, berarti teksnya, topiknya tentang perjalanan ke kampung halaman. Cuma kampung halamannya di mana? Trip to hometown in Malang. Gitu. Okay. Next, karakter. Siapa saja karakter atau tokoh dari teks trip to hometown tadi? The characters are the writer and his or her family. Jadi karakter dari teks trip to hometown itu adalah si penulis. Kita tidak tahu penulisnya lelaki atau perempuan. Jadi kita bilang si penulis dan keluarganya. Bisa his family kalau laki-laki, her family kalau perempuan. Next, time and place setting, waktu dan tempat kejadian. Okay. The story happened a long way to Malang on last holiday. Jadi kapan kejadiannya? On last holiday. Place settingnya selama perjalanan di Malang. Ada di rumahnya tadi, kemudian ada juga di train station, seperti itu, ya. Next, series of event, urutan kejadian. Nah, first, they left their house in Jakarta at about 5 o'clock in the morning. Jadi pertama mereka meninggalkan rumahnya jam 5 pagi. Then they took taxi to the train station. Kemudian mereka naik taksi untuk ke stasiun kereta. After that, they arrive at the station and rush to get on the train. Setelah itu, mereka sampai di stasiun dan cepat-cepat mencari
atau naik ke kereta. Next, they sat comfortably after finding their seat. Kemudian mereka duduk di kursinya masing-masing dengan nyaman. Dan yang terakhir, it took about 5 to 7 hours to get to their hometown and they reached Malang at 11:45 in the afternoon. Nah, yang terakhir adalah mereka menghabiskan waktu 5-7 jam untuk sampai ke kampung halamannya dan akhirnya sampai Malang pada jam 11:45 siang. Terakhir, how the characters' opinion, bagaimana pendapat karakternya terhadap perjalanan mereka ke Malang. Okay. For the writer, it was good experience because the writer really enjoyed. Jadi, apakah ini bad experience, good experience, ya, atau happy experience, sad experience? Jadi, ini adalah good experience, pengalaman yang menyenangkan. Kenapa? The writer really enjoyed. Karena si penulis dan keluarganya ini menikmati perjalanannya. Dan hal ini tertulis di bagian reorientation atau kalimat terakhir di text trip to hometown. Next, nah, I have 2 text here. Jadi, saya punya 2 teks di sini. Kalian bisa lihat dari bentuk kata kerja yang digunakan. Yang mana kira-kira which one is recount text? Yang mana kira-kira teks recount? Bisa dilihat dari bentuk kata kerjanya, kemudian waktu kejadiannya, menceritakan pengalaman, itu yang disebut dengan recount text. Okay, can you guess the first one, Jeff, or the second one, on New Year of 2020? Apakah teks pertama tentang Jeff atau teks kedua pada tahun baru 2020? Okay, and the answer is yes, on New Year of 2020. Jadi di sini teksnya adalah teks recount karena menceritakan tentang kejadian pada waktu tahun baru 2020. Oke. Di sini menceritakan tokohnya tentang Dewi yang menghabiskan liburannya at Pandawa Beach. Jadi dia berlibur di Pandawa Beach dan ada sesuatu yang dialami Dewi di sana. Okay, so that's about a recount text. I hope you get a new information about what is recount text, how you explore and choose which one of the text is recounts and which one is not, and also the language features. Jadi tadi tentang recount text. Semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi baru tentang apa itu recount text, bagaimana caranya menentukan mana teks yang merupakan recount text, dan apa saja language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari recount text sehingga memudahkan kalian menentukan oh ini text recount, ini yang bukan gitu. Okay, so thank you so much for watching and see you on the next video.